Ya, semua di mana? Kembali lagi kita berbicara tentang perpuluhan dan kali ini saya ada di Pastori, Gereja Elim. Gereja Elim di Indonesia, Pak. Nah, suara anjing. Dan masih tentang berbicara tentang perpuluhan, saya pikir memang masalah perpuluhan ini hamba-hamba Tuhan boleh ya perkara mau diserahkan atau tidak, itu tadi barusan saya dengar dari hambanya itu apakah dia jujur ya pastor ya? Jujur atau tidak. Nah, jadi saya mau tanya sama Pastor David Merevan sebagai Bishop Ketua Sinode. Hai Pastor, look at here. Oke. Okay. Mengenai bagaimana kita sebagai pimpinan dari satu jemaat gereja lokal sebagai gembala atau uh, sebagai ketua sinode dari satu gereja melihat kejujuran apakah sudah benar-benar uh, jemaat atau para pendeta yang ada dalam satu gereja itu sudah memberikan perpuluhan mereka, karena di gereja ini dan juga gereja-gereja lain saya pikir memang harus diterapkan pemberian perpuluhan itu berapa persen, 10% ya, sesuai dengan Alkitab. According to the Bible, memang ayatnya Maliaki 3:10 saja ya, ada lagi lainnya, itu bisa kita uh, tinjau karena ada banyak pendeta, apalagi kita tidak usah sebutkan nama gerejanya apa, ya, tapi banyak dari satu gereja yang besar pindah ke gereja itu, ya kita sudah tahu lah siapa, ya tidak diharuskan memberikan perpuluhan sekarang. Lebih difokuskan perpuluhan itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi dalam hal ini kira-kira dua hal yang mau saya tanya kepada uh, Pendeta David Isnuri. Selain itu dia juga ada mengelola di sini ya bersama adiknya STT William Carey. Nah, bagaimana pendapatnya tentang perpuluhan ini? Apakah uh, uh, itu tidak boleh diberikan kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan? Dan dua, bagaimana kita bisa mengetahui kejujuran daripada jemaat ataupun para pendeta yang ada dalam gereja kita, apakah sudah memberikan atau tidak? Silakan Pastor. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Saya mau coba sharing sedikit tentang perpuluhan. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan perintahkan ini kepada bangsa Israel mengenai perpuluhan ini. Memang benar, seperti apa yang dikatakan baik di dalam kitab Bilangan, di dalam kitab Imamat, memang benar perpuluhan ini diberikan kepada empat jenis manusia. Yang pertama kepada para imam, orang Lewi. Yang kedua adalah orang-orang janda-janda miskin, orang-orang yang berkekurangan. Yang ketiga adalah orang-orang yang asing yang datang menumpang di tempat kita, boleh kita bagikan mereka. Ya, seperti itu. Tetapi ketika kita kembali kepada apa yang dikatakan dalam kitab Maliaki pasal yang ketiga, mulai dari ayat 8 sampai ayat yang 10, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pokok anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan segala semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah firman Tuhan katakan, untuk apa tujuan daripada kita memberikan persepuluhan? Yang pertama, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kamu telah menipu aku. Bagaimana caranya menipu engkau Tuhan? Orang bertanya, dengan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus.
kita tidak berikan persembahan persepuluhan kita. Kenapa persembahan persepuluhan itu penting? Kita harus mengerti terlebih dahulu tentang surga. Surga itu adalah sebuah kerajaan. Dan sebuah kerajaan akan senantiasa menuntut upeti dari warganya. Perpuluhan adalah bentuk upeti kita. Kalau saudara pelajari tentang kerajaan, waktu Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda, maka orang-orang Indonesia akan memberikan upeti. Untuk apa upeti itu? Supaya pemerintah memberikan kejaminan keamanan, jaminan keselamatan kepada rakyatnya. Maka rakyat memberikan upeti. Demikian juga dengan perpuluhan yang kita berikan. Perpuluhan itu adalah upeti kita kepada Raja segala raja, yang mana tujuannya adalah untuk keamanan kita. Firman Tuhan katakan, supaya aku menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pokok anggur di padang tidak berbuah bagimu. Itu kata firman Tuhan. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai kita. Itulah firman Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan. Apa itu rumah perbendarahan? Gereja. Gerejalah menjadi pusat daripada seluruh kegiatan yang ada. Gereja, ada 3 pilar gereja. Kita tahu marturia, koinonia, dan diakonia. 3 pilar gereja ini dilakukan dengan memakai gereja menjadi alatnya, menjadi sarananya. Contohnya, kenapa firman Tuhan katakan dalam kitab Imamat dan Bilangan itu supaya perpuluhan dibagikan kepada para janda-janda, para duda-duda yang tua, yang sudah tua. Paulus katakan kepada Timotius 60 tahun ke atas. Gereja harus memperhatikan mereka. Dengan jemaat memberikan perpuluhan ke gereja, si gembala yang mengatur perpuluhan tadi melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada. Gereja memelihara orang-orang ini. Gereja membuka rumah-rumah jompo, panti jompo atau panti asuhan, anak-anak yatim. Gereja memberi makan. Dari mana uangnya? Di situ berkata rumah perbendaharaan, dari uang perpuluhan yang diberikan oleh jemaat tadi. Contohnya ada tamu-tamu kita, orang-orang datang yang numpang tinggal, kita kasih makan. Hamba Tuhan memberi makan kepada mereka. Dari mana uangnya? Dari persepuluhan tadi. Maka gereja menjadi perbendarahan. Tetapi memang ya seringkali gereja tidak melakukan tugasnya. Bagaimana itu? Itulah yang menimbulkan banyak kecurigaan dan akhirnya dengan gampang orang putuskan tidak perlu kasih perpuluhan. Tetapi semua pendeta yang mengkhotbahkan itu sudah mengklarifikasi. Semua pendeta itu, seperti contohnya pendeta Erastus, pendeta Stephen Tong, semua mereka mengklarifikasi bahwa mereka bukan tidak setuju tentang perpuluhan. Mereka setuju dengan perpuluhan. Mereka sudah klarifikasi. Saudara dengarkan saja klarifikasi mereka. Karena mereka tahu tentang perpuluhan ini, Bapak Ibu. Dan mungkin kita berkata, oh itu untuk bangsa Israel. Mungkin kita berkata itu perjanjian lama. Oke, baik. Kalau saudara kepingin melakukan seperti perjanjian baru, buka Galatia pasal 6 ayat yang ke-6. Apa kata Galatia 6 ayat yang ke-6? Saya akan bacakan kepada saudara Galatia 6 ayat 6. Ini bunyinya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Apakah itu dia perpuluhan? Yang menerima pengajaran dalam firman. Siapa mereka? Jemaat. Membagi segala sesuatu yang ada padanya. Perhatikan baik-baik. Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Artinya kalau dia punya 2 ekor ikan, dia harus kasih 1 dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Sudah 50%, bukan lagi 10%. Anda pilih yang mana? 10% atau 50%?
Iya. Kalau yang 10% kita nggak bisa lakukan, mana mungkin kita bisa Betul. lakukan yang 50%. Oleh sebab itu saran saya kepada saudara, belajar taat dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Iya. Tuhan katakan, Yesus katakan, aku datang bukan untuk melenyapkan Taurat, tapi menggenapi kitab Taurat itu, saudara. Jadi Yesus tidak datang untuk melenyapkan semua itu. Tuhan katakan, memang benar ada ayat yang berkata di Matius, kamu memberikan persepuluhan, tetapi kamu tidak memperhatikan orang tua. Iya. Itu Gimana? benar ada. Kenapa? Ada orang yang kasih perpuluhan, tetapi dia tidak kasih bagian ke orang tuanya. Tanggung jawabmu sebagai anak kepada orang tua jangan engkau lupakan. Tapi tanggung jawabmu sebagai milik Tuhan jangan juga engkau lupakan. Tanggung jawabmu sebagai milik Tuhan engkau kasih perpuluhan. Tanggung jawabmu sebagai anak di rumahmu engkau kasih kepada orang tuamu. Lakukan semua kebenaran ini dengan baik. Ketika engkau lakukan kebenaran ini dengan baik, maka engkau akan lihat firman Tuhan katakan, Tuhan akan perintahkan segala berkat untuk datang kepadamu. Engkau akan menjadi orang yang sejahtera. Tuhan memberkati. God bless you. Shalom. Oke, sudah jelas sekali semuanya kita para pemirsa yang ada terus menyaksikan channel saya ini, dan dengan demikian juga kami di sini mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Gereja Elim ini dan didukung oleh PGI Pak ya, PGI, PGPI dan PGPIP, dan acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 5 Pak ya. Tanggal 5 seminar yang didahului di Gedung Alpha Mega Gereja GPIB, dan dilanjutkan dengan KKR tanggal 7 tanggal 5 juga Jam malamnya. 6 sore. Dan ya, jam 6 sore. Oke, Tuhan berkati. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Haleluya.